Halo, perkenalkan nama saya Lailan Sapna, NIM D1A020267. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aliran dalam filsafat hukum, yaitu aliran positivisme hukum. Jadi, apakah kalian tahu apa itu aliran positivisme hukum? Jadi yang pertama kita bahas tentang pengertian aliran positivisme hukum. Aliran ini menggunakan kata positif. Kata positif berasal dari bahasa Latin yaitu positum yang berarti tetap, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah posited atau established. Kata hukum positif atau positive law berarti aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Hukum sebagai perangkat aturan yang dibuat, diterapkan, dan disetujui oleh lembaga berdaulat atau negara haruslah diundangkan dan dilaksanakan di dalam suatu masyarakat oleh suatu penguasa politik atau pemerintah. Jadi menurut aliran positivisme hukum ini, hukum adalah suatu fakta. Untuk memahami hukum, aliran ini berpendapat bahwa hukum harus dianalisis secara empiris atau menggunakan fenomena sosial yang objektif. Kemudian aliran positivisme hukum ini menegaskan posisinya sebagai berikut. Yang pertama, apa yang aliran ini pandang sebagai hukum di dalam setiap masyarakat pada dasarnya adalah suatu fakta sosial. Yang kedua, hukum bukan berasal dari suatu moral atau dari yang bukan dari kesatuan non-politis. Artinya bahwa tidak ada hubungan antara hukum dengan moral. Yang ketiga, hukum berasal dari adanya perintah dari lembaga yang berdaulat. Selanjutnya dalam perkembangannya terdapat beberapa filsuf dari aliran positivisme hukum ini. Salah satunya adalah John Austin. John Austin adalah salah satu filsuf mazhab positivisme hukum yang terkenal dengan salah satu teorinya yaitu teori perintah hukum. John Austin dengan pernyataannya yang terkenal menyatakan bahwa setiap hukum adalah perintah atau every law is a command. Hukum yang di dalamnya tidak ada perintah itu bukanlah hukum. Ajaran beliau ini juga terkenal adalah bahwa semua hukum atau aturan itu adalah perintah. Lebih lanjutnya, Austin menyatakan bahwa perintah itu harus berasal dari pihak yang memang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan perintah tersebut. John Austin juga membedakan penelitian hukum ke dalam dua bidang, yaitu analytical jurisprudence dan normative jurisprudence. Nah, sedangkan secara umum Austin juga membagi hukum ke dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama hukum ilahi, yang merupakan hukum yang dibuat oleh Tuhan untuk ciptaannya atau manusia. Dan yang kedua ada hukum manusia, yang terdiri dari hukum positif dan hukum yang bukan positif. Hukum positif ini merupakan hukum yang dibuat oleh penguasa atau orang-orang yang diberikan wewenang untuk itu. Sedangkan hukum bukan positif ini merupakan hukum yang dibuat oleh manusia, bukan oleh penguasa. Misalnya, aturan-aturan hukum mengenai keanggotaan dalam suatu masyarakat. Nah, selanjutnya ada pula Hans Kelsen. Hans Kelsen ini adalah salah satu filsuf juga yang menganut mazhab positivisme hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum harus atau adalah sekumpulan kaidah yang didukung atau mempunyai daya paksa atau sanksi apabila norma hukum itu dilanggar. Hans Kelsen juga dikenal dengan salah satu teorinya yaitu teori hukum murni atau pure theory of law. Dalam bukunya yang berjudul Pure Theory of Law, Hans Kelsen menguraikan pandangannya mengenai hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa logika pemikiran teori hukum murni. Bahwa pada esensinya hukum itu harus murni, sehingga faktor-faktor yang bukan terkait dengan hukum seperti politik, moral, agama, dan sebagainya harus dikesampingkan, karena faktor-faktor tersebut hanya akan menghalangi gambaran kita terhadap hukum. Yang kedua, menurut sifat sistem hukum, Hans Kelsen melihat hukum sebagai suatu sistem norma, yaitu sistem paksaan yang berkenan dengan penerapan sanksi terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan tertentu. Nah, yang ketiga itu ada hierarki norma hukum. Menurut Hans Kelsen, norma hukum tersusun secara hierarki yang sifatnya dinamis. Setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi di atasnya. Validitas tertinggi dari semua norma hukum berada pada norma dasar atau yang tertinggi, yang sifatnya hipotesis, atau yang kita kenal dengan Grundnorm atau norma dasar.
Kemudian selanjutnya ada William Twining. William Twining adalah salah satu penganut mazhab positivisme hukum yang lemah atau soft. Sifat ini tampak dari pandangan beliau yang tidak membuat garis batas yang kuat di dalam melihat perbedaan antara hukum yang sebagaimana adanya atau law as it is dengan hukum yang seharusnya ada atau law as it ought to be. Twining terkenal dengan teorinya yaitu teori perspektif global. Twining berpendapat bahwa aliran ini memiliki dua proposisi, yaitu yang pertama bahwa tidak adanya keterkaitan antara hukum sebagaimana adanya dengan hukum sebagaimana seharusnya. Dan yang kedua bahwa hukum adalah fakta sosial, bahwa sumber dari hukum adalah penerimaan dari masyarakat sebagai hukum oleh masyarakat yang tunduk kepadanya. Nah, menurut Twining, hukum ada karena adanya suatu kondisi di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hukum tersebut memenuhi kriteria keabsahan atau validitas dari sistem hukum. Yang kedua, sistem hukum terbentuk dari adanya kombinasi antara aturan sekunder dan primer. Yang ketiga, ketentuan hukum tersebut memperoleh validitas dari adanya rule of recognition. Dan yang terakhir, sistem hukum akan efektif di masyarakat di mana hukum itu berada. Nah, selanjutnya terdapat beberapa kritik terhadap aliran positivisme hukum. Yang pertama, bahwa kenyataannya hukum lahir dan berkembang bukan karena adanya pemerintah, melainkan karena masyarakat telah lama mengikat. Yang kedua, bahwa hukum harus ada sanksi karena adanya perintah dan paksaan dari penguasa. Itu juga tidak selamanya benar. Dan yang terakhir, bahwa apabila hukum itu harus berasal dari penguasa yang berdaulat. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa hukum tidak hanya berasal dari penguasa, hukum tidak harus berasal dari penguasa yang berdaulat, melainkan hukum itu timbul dari keadaan dalam masyarakat.